Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Kali ini kita ketemu lagi dalam belajar matematika. Tetap masih dalam persamaan kuadrat. Kemarin sudah sampai definisi sama menentukan akar-akarnya. Sekarang yang ketiga adalah jenis-jenis persamaan kuadrat. Jenis-jenisnya akar persamaan kuadrat yang pertama yaitu yang A, D lebih dari 0, yaitu persamaan tersebut mempunyai dua akar real yang berbeda. Yang kedua atau yang B, D sama dengan 0, yaitu persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama yang disebut dengan akar kembar. Yang ketiga, yang C, D kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar yang tidak real yang disebut dengan imajiner. Itu ya, tadi ada 3. Kemudian D itu apa? D sama dengan diskriminasi yang dirumuskan D sama dengan B kuadrat min 4AC. D kuadrat min 4AC. Untuk lebih jelasnya contohnya. Ya, contohnya ada nomor 1 contoh. Selidiki jenis-jenis persamaan kuadrat berikut tanpa mencari akarnya terlebih dahulu. Berarti langsung aja, misalnya contoh yang pertama atau yang nomor 1 yang A, berarti E kuadrat plus 10x plus 25 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa di sini? A-nya adalah koefisien dari E kuadrat, A-nya 1, B-nya adalah koefisien dari X saja, berarti B sama dengan 10. Ya, kemudian C-nya yang tidak ada variabelnya, berarti C sama dengan 25. Maka D sama dengan rumusnya B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya berapa tadi? 10 kuadrat 4 dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya 25. Berarti 10 kuadrat berapa? 100 ya. 100 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan 25. Berapa? 4 dikali dengan 1, 4, kemudian kali 25 berarti 100. Maka 100 dikurangi 100 adalah 0. Berarti di sini D sama dengan 0, maka ini disebut ini mempunyai akarnya adalah akar kembar atau sama, kedua-duanya adalah sama. Itu yang A. Kemudian yang B, E kuadrat plus X plus 3 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 3. Berarti D kuadrat, D sama dengan, ya saya ulang, D sama dengan B kuadrat min 4A kali C. Berarti B-nya adalah 1 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya adalah 3. Berarti 1 kuadrat 1 dikurangi dengan 4 kali 1, 4, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 3 sama dengan 12. Berarti ketemuannya adalah min 11. Berarti D berarti kurang dari 0. Berarti kurang dari 0 tadi apa? Kurang dari 0 tadi adalah mempunyai akarnya yang tidak real atau disebut dengan akar imajiner. Itu yang nomor contoh yang B. Kemudian contoh yang C. Contoh yang C ada soalnya. Terus soalnya adalah X kuadrat plus 2X plus 25 sama dengan 0. Ya, contoh yang C. Berarti A-nya adalah 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 25. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4A kali C. Berarti sama B-nya adalah min 2, dikuadratkan, dikurangi dengan 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah min 25. Berarti min 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian min 4 dikalikan dengan 1 adalah min 4, min 4 kalikan dengan 25 adalah plus 100. Berarti jumlahnya adalah 104. Maka di sini D adalah lebih dari 0. Maka D lebih dari 0 adalah mempunyai dua akar yang berbeda. Itu ya, untuk yang nomor 1. Yang nomor 2, tentukan nilai K agar persamaan kuadrat X kuadrat plus 8X plus 2K min 4 sama dengan 0 mempunyai akar kembar atau sama. Kemudian tentukan pula akar persamaan kuadratnya. Berarti kita selesaikan dulu penyelesaiannya ya. X kuadrat plus 8X plus 2
K min 4 sama dengan 0, berarti A-nya adalah, kita cari A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya adalah 8, C-nya adalah 2K min 4. Kemudian tadi ada syaratnya adalah akarnya akar kembar, berarti D sama dengan 0. Berarti sama dengan 0, kita cari dulu. Berarti B kuadrat min 4AC, B-nya tadi 8, dikuadratkan, dikurangi dengan 4, dikalikan dengan A-nya adalah 1, C-nya adalah 2K min 4. Jadi ketemunya langsung aja kita selesaikan. 8 kuadrat adalah 64, dikurangi dengan 4, dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 2K, berarti hasilnya adalah 8K. Kemudian min 4 dikalikan dengan min 4 adalah berarti plus 16, berarti sama dengan 64 dikurangi 8K plus 16. Setelah itu kita mencarikannya, berarti kita bawa aja, kita pindah aja ke ruasnya dulu untuk sama dengan ke 0 mencari K. Jadi 64 dikurangi dengan 8K ditambah dengan 18 sama dengan tambah dengan 16 sama dengan 0. Berarti min 8K sama dengan min 64 dikurangi dengan min 16, ketemunya min 8K sama dengan min 64 ditambah dengan min 16, berarti min 80, berarti K sama dengan min 80 dibagi dengan min 8, berarti ketemunya adalah 10, K ketemu 10. K ketemu 10, kemudian kita masukkan dalam persamaannya tadi, berarti persamaan yang awal X kuadrat plus 8X plus 2, K-nya diganti dengan 10 dikurangi dengan 4, berarti ketemu dengan 4 sama dengan 0. Kemudian terus ini sama saja, X kuadrat plus 8X plus 2 kali 10, 20 dikurangi dengan 4 adalah 16. Setelah itu baru kita selesaikan, berarti menjadi persamaannya ini sama saja, X plus 4 dikalikan dengan X plus 4 sama dengan 0, atau X plus 4 kuadrat sama dengan 0, berarti X sama dengan min 4 ya. Jadi nilai akarnya adalah min 4. Ini contoh yang nomor 2 dari jenis-jenis persamaan kuadrat. Sekarang kita teruskan yang nomor 4, yaitu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah sebagai berikut. X1 nya berarti X1 sama dengan min B min akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Yang X2 nya atau X2 nya berarti sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Jika kedua akar tersebut dijumlahkan, maka diperoleh rumus X1 plus X2 sama dengan min B per A. Ya, kemudian kalau kita kalikan, berarti yang tadi dijumlahkan hasilnya itu, kemudian kalau kita kalikan X1 kali X2 sama dengan C per A. Maka kedua rumus disebut rumus jumlah dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Sedangkan yang ketiga, kalau X1 nya kuadrat tambah dengan X2 kuadrat itu sama dengan, kurung buka dulu, X1 tambah dengan X2 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2X dikalikan dengan 2X1, 2 kali X1 X1 dikalikan dengan X2. Lebih jelasnya contohnya. Contoh ya, contoh yang nomor 1. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari X
1 plus X2 yang A, yang B X1 kali X2, yang C X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Langsung aja kita cari dari persamaan tadi. Ya, penyelesaiannya adalah X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0. Berarti A-nya kita cari, A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah min 1. Kemudian yang ditanyakan tadi yang A adalah X1 ditambah dengan X2. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Berarti min B-nya adalah 4, berarti min 4 per A-nya 1, berarti min 4 per 1 sama dengan min 4. Kemudian yang B X1 kali X2, berarti C per A. C per A, C-nya adalah min 1, A-nya adalah 1, min 1 dibagi dengan 1 adalah min 1. Kemudian yang C yaitu adalah X1 kuadrat tambah dengan X2 kuadrat. Rumusnya tadi X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali X1 kali 2 kali X1 kali X2. X1 plus X2 kuadrat tadi ketemunya adalah min 4. Kita masukkan min 4 dikuadratkan dikurangi 2 kali. Yang perkaliannya tadi adalah min 1, 2 kali min 1. Berarti ketemunya min 4 kuadrat adalah 16 ditambah dengan min 2 dikalikan min 1 adalah 2. Ketemunya berarti 16 tambah dengan 2 adalah 18. Itu contoh yang pertama. Kemudian sedangkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 8X plus K sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Hitung nilai K. Ya, hitung nilai K. Langsung aja penjelasannya ya, sama tadi kita mencari A, B-nya dulu. Dari persamaan X kuadrat plus 8X plus K, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 8, K-nya, C-nya sama dengan K. Misalkan tadi, yang tanyakan tadi kan 3 kali akar yang lain, berarti 3, misalkan X1 dan X2 adalah akar tadi, maka X1 sama dengan 3 kali X2. Dengan rumus perkaliannya dulu, kita buat dengan perkaliannya dulu dan penjumlahan dulu ya, penjumlahan dulu aja. Yang pertama, rumus penjumlahan tadi X1 tambah dengan X2 ketemunya min B per A, berarti min B langsung aja, B-nya adalah min 8, rumusnya adalah min B min 8 ya, kita kurung dibagi dengan A-nya adalah 1, berarti min 8, min kan plus B8 dibagi dengan 1 adalah 8. Terus kan di sini adalah perkalian tadi ya, berarti kalau X1 plus X2 tadi sama dengan 8, sekarang X1 tadi, X1 sama dengan 3 kalinya X2, langsung aja X1 sama 3 kali X2, berarti X1 yang kita ganti 3 kali 3X2 plus 1X2 berarti sama dengan 8, berarti 3X2 tambah dengan 1X2 sama dengan 4, X2 sama dengan 8, berarti X2 ketemunya adalah 8 dibagi dengan 4, ketemunya adalah 2. Berarti X1-nya ketemunya tadi, berarti X1 tadi rumusnya adalah 3 kali X2. X2 sudah ketemu 2, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, itu tadi untuk yang penjumlahan. Sekarang untuk yang hasil kalinya X1 dikalikan X2 sama dengan C per A. C-nya berapa? Di situ C-nya tadi K. Di K per 1 berarti sama dengan K. Sedangkan X1 kali X2, X1-nya tadi sudah ketemunya adalah 6. Ya 6, X2-nya adalah 2. 6 kali 2 sama dengan K, berarti K sama dengan 12. Jadi nilai K sama dengan 12. Itu aja dari kami, yaitu tadi dari jenis-jenis. Yang pertama tadi dari jenis-jenisnya, kemudian yang kedua adalah rumus ya, hasil kali dan jumlah ya, itu sudah saya sampaikan. Kemudian nanti kalau ada soal atau latihan tolong dikerjakan, jangan sampai menumpuk ya, jangan sampai menumpuk. Berarti kalau ada tugas langsung dikerjakan. Saya akhiri sampai sekian dulu. Selamat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.